Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar, yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman atau Solomon dalam bahasa Inggris merupakan salah satu nabi sekaligus raja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai banyak mukjizat. Salah satu mukjizat tersebut adalah cincin Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menundukkan dunia jin maupun manusia. Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang meneruskan tahta ayahnya, yakni Nabi Daud atau King David. Dibandingkan dengan beberapa saudaranya, Nabi Sulaiman memang memiliki kekuatan sehingga dinobatkan menjadi raja. Kekuatan ini sepenuhnya merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik kekuasaan yang beliau dapatkan, ada kisah menarik tentang cincin Nabi Sulaiman ini, di mana kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Banyak yang menamai cincin Nabi Sulaiman sebagai Solomon Ring, ada juga yang menyebutnya Seal of Solomon. Sedangkan orang-orang Arab sendiri menamai cincin ini dengan nama Khotam Sulaiman. Cincin ini adalah salah satu benda paling dicari umat manusia hingga hari ini. Cincin Nabi Sulaiman menjadi perebutan banyak orang karena disebut sakti. Syekh Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam berasal dari langit yang memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis kata La ilaha illallah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis Allahumma malika mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Artinya, wahai Allah, raja yang memiliki kerajaan, engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis kullu syai'in halikun illallah, yang artinya segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis Tabarokta ilahi la syarikalak, yang artinya maha suci engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar, yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Dikisahkan oleh Syekh Wahab bin Munabbih bahwa suatu hari Nabi Sulaiman hendak berwudu, maka ia menyerahkan cincinnya itu kepada budak perempuannya yang bernama Aminah. Ketika itu ada jin yang bernama Sokher yang mendahului Sulaiman masuk ke tempat wudu dan bersembunyi di balik pintu. Tatkala Nabi Sulaiman memasuki tempat wudu untuk menunaikan keperluannya, lalu setan itu keluar dari dalam tempat wudhu dengan menyerupai wajah Sulaiman sambil mengibas-ngibas jenggotnya yang selepas wudhu dan tidak berbeda sama sekali dengan Nabi Sulaiman. Lalu jin itu mengatakan kepada Aminah, "Kemarikan cincinku wahai Aminah." Aminah pun memberikan cincin tersebut kepadanya dan dia meyakini bahwa ia adalah Sulaiman, sehingga cincin itu pun berada di tangan jin tersebut. Lantas jin yang bernama Sokher itu pun duduk di singgasana Nabi Sulaiman, sehingga golongan burung, jin, dan setan pun tunduk kepadanya. Tak berapa lama Nabi Sulaiman alaihissalam selesai berwudu dan mengatakan kepada Aminah, "Kemarikanlah cincinku Aminah." Aminah pun bertanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku Sulaiman bin Daud." Namun tampak terdapat perubahan pada penampilan Nabi Sulaiman. Aminah pun berkata, "Engkau bohong. Sesungguhnya Nabi Sulaiman telah mengambil cincinnya, dan saat ini dia tengah duduk di singgasana kerajaannya." Maka Nabi Sulaiman pun menyadari bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan.
Nabi Sulaiman menyadari bahwa setan telah memperdayai budak perempuannya dan mengambil cincin darinya. Kemudian Nabi Sulaiman pun berlari ke padang tandus hingga pada suatu ketika ia merasa sangat lapar dan dahaga, dan terkadang ia meminta kepada orang-orang agar memberikannya makanan sambil mengatakan, "Aku Sulaiman bin Daud," namun orang-orang tidak mempercayainya. Nabi Sulaiman berada dalam keadaan lapar dan tanpa mengenakan tutup kepala ini selama 40 hari. Sedangkan jin Sokher yang sedang menyamar sebagai Nabi Sulaiman, ia datang ke kerajaannya lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu, Sokher menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Jin Sokher tersebut menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya hingga mereka mengatakan, "Sesungguhnya Nabi Allah mendapatkan cobaan." Sedangkan Nabi Sulaiman sejak saat itu tidak sekali-kali ia mendatangi seseorang dan mengatakan kepadanya, "Akulah Sulaiman," melainkan orang itu mendustakannya. Bahkan anak-anak kecil pun melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Sulaiman menyaksikan kenyataan ini, maka beliau sadar bahwa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masa pelarian, Nabi Sulaiman suatu ketika sampai di tepi pantai dan dia menyaksikan sekelompok nelayan, lalu ia pun menghampiri dan ikut bekerja bersama mereka sebagai seorang nelayan. Sementara jin Sokher berada di singgasana dan memutuskan perkara di antara rakyat kerajaan Nabi Sulaiman. Dan ketika Allah menghendaki akan mengembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah menanamkan rasa ingkar dan benci terhadap setan yang menyerupakan dirinya dengan rupa Nabi Sulaiman itu. Maka orang-orang pun mengirimkan utusan untuk menghadap kepada istri-istri Nabi Sulaiman. Para utusan itu mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri Nabi Sulaiman?" Mereka menjawab, "Iya. Sesungguhnya dia sekarang selalu mendatangi kami, artinya mengajak hubungan intim kami di saat kami sedang haid. Padahal sebelum itu dia tidak pernah melakukannya." Hal ini sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW, di mana seorang suami tidak boleh mengumpuli istrinya yang masih dalam keadaan haid. Ketika setan menyadari bahwa perihal dirinya akan diketahui dan kedoknya akan terbuka, mereka menulis sebuah kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekafiran. Lalu mereka pendam buku itu di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Setelah itu mereka gali dan berpura-pura menemukannya, dan mereka membacakannya kepada orang-orang. Lalu jin itu mengatakan kepada mereka, "Dengan cara inikah Sulaiman menguasai manusia dan mengalahkan mereka?" Kemudian semua orang mengingkari Sulaiman dan mereka tetap bersikap mengingkarinya. Lalu jin itu melemparkan cincin Sulaiman tersebut ke dalam laut. Setelah dilemparkan, cincin itu ditelan oleh ikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman ketika peristiwa itu bekerja sebagai kuli di sebuah pantai. Lalu datang seorang lelaki membeli ikan-ikan di pantai itu dari jenis ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman. Dari ikan yang menelan cincin itu pun ada pada kelompoknya tersebut. Lelaki itu memanggil Nabi Sulaiman dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pikul ikan-ikan ini?" Nabi Sulaiman menjawab, "Iya." Nabi Sulaiman lalu bertanya, "Berapa upahnya?" Lelaki itu menjawab, "Akan saya bayar dengan ikan jenis ini yang kamu pikul nanti." Nabi Sulaiman alaihissalam setuju, lalu ia memikul ikan-ikan itu dan pergi membawanya ke rumah laki-laki itu. Setelah sampai di pintu rumah lelaki itu, maka si lelaki itu memberinya upah berupa ikan yang ternyata di dalamnya terdapat cincinnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menerimanya lalu membelah ikan itu. Tiba-tiba ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut ikan tersebut. Maka ia ambil cincin tersebut dan memakainya. Setelah ia memakai cincinnya itu, maka tunduklah kepadanya semua manusia, jin, dan setan. Keadaannya kembali seperti semula. Sedangkan jin yang merebut kedudukannya lari ke sebuah pulau di tengah laut. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusan untuk mengejar dan menangkap jin yang sangat jahat itu. Maka mereka mengejarnya, tetapi mereka tidak mampu menangkapnya. Pada akhirnya setan itu dijumpai sedang tidur.
Kemudian para pasukan itu membangun di atasnya sebuah bangunan tertutup dari timah. Ketika setan itu bangun, ia kaget dan melompat, tetapi tidak sekali-kali ia melompat di bagian manapun dari bangunan itu, melainkan timah itu melentur dan membelitnya. Akhirnya mereka dapat menangkapnya dan mengikatnya, lalu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang. Kemudian setan itu dimasukkan ke dalamnya dan disumbat dengan penutup dari tembaga. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan agar keramik itu dilemparkan ke laut. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tersebut berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anaba. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan di atas kursinya sesosok tubuh yang mirip dengan dia, kemudian ia kembali dapat merebutnya. Dalam surat Shad ayat 34. Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah jin yang telah menguasai kursinya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya, Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Menurut versi lain disebutkan tentang proses kembalinya cincin Nabi Sulaiman bahwa saat itu Asif bin Barkhoya berkata, "Wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Nabi Sulaiman telah dicuri oleh sekelompok setan dan sesungguhnya Nabi Sulaiman telah pergi dengan ketakutan di wajahnya." Ketika setan yang duduk di singgasana itu mendengar perkataan tersebut, maka ia pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuangnya. Cincin yang dibuang itu lalu dimakan oleh ikan salmon, yang kemudian ikan itu dijaring oleh Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Sulaiman menyembelih perut ikan tersebut, maka ia mendapati cincinnya berada di dalam perut ikan tersebut. Lalu Nabi Sulaiman pun memakainya di jarinya dan bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia kembali ke singgasananya dan duduk di atasnya sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba." Artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian ia bertaubat. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kali ini tentang kisah cincin Nabi Sulaiman yang menjadi salah satu mukjizat beliau untuk mengendalikan manusia, jin, hewan, dan setan. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.